Kalau misalkan kita pasrah sebenarnya ya nanti jangan ngomel-ngomel kalau misalkan rumahnya kebanjiran. Mending harga pangan tinggi, tapi kalau pangannya nggak ada. Oke Sobat Aksi, ketemu lagi bareng Jimmy di sini ya, dan seperti yang udah Jimmy bilang tadi, nih buat semua Sobat Aksi yang memang penasaran banget. Kemarin itu sempat lihat ya, nge-scroll semua sosial media COP26, COP26 itu apaan sih sebenarnya? Sekarang sudah ada bareng Jimmy, ini anak muda yang keren banget. Namanya adalah Rizky Maulana Rahman dan dia adalah seorang climate change negotiation analyst di salah satu kementerian. Oke, halo Ki. Halo, apa kabar? Wah, kalau gua baik banget Ki. Ini dengar-dengar ya, jadi Rizky ini dia baru pulang dari Glasgow, sedangkan di Glasgow itu memang kemarin itu ada perhelatan yang namanya COP26. Sebenarnya COP26 itu apa sih? Sebenarnya COP26 ini adalah konferensi tingkat tinggi di mana parties itu negara-negara yang menjadi anggota konvensi UNFCCC bertemu, bersidang, dan biasanya menentukan sebuah kebijakan mengenai perubahan iklim. Dan biasanya sebuah outcomes atau kebijakannya ditunggu-tunggu sama masyarakat dunia, karena memang menentukan kebijakan pengendalian perubahan iklim global itu bagaimana ke depannya. Oke, berarti memang secara garis besar itu ini adalah pertemuan negara-negara ya, baik negara maju dan juga berkembang, yang memang akan membahas nasib bumi ini. Mungkin simpelnya kayak gitu ya? Simpelnya kayak gitu ya. Tuh, nasib bumi. That's why makanya kenapa penting banget pengen tahu sebenarnya apa yang akhirnya diputuskan dan menjadi komitmen semua negara termasuk Indonesia. Jadi untuk di COP26 ini ada beberapa outcome yang memang ditunggu-tunggu keputusannya karena sempat delay. Delaynya itu memang ada keputusan yang memang seharusnya diputuskan di COP25, tetapi tidak selesai di COP25 dan harus diputuskan di COP26 ini. Jadi semuanya sangat ditunggu-tunggu. Yang pertama, keputusan yang paling penting sekarang adalah bahasa Inggrisnya itu keep 1.5 degree alive. Maksudnya adalah bagaimana komitmen negara-negara di bawah Paris Agreement itu untuk tetap berambisi menjaga suhu bumi di bawah kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Yang kedua itu mengenai komitmen long term finance atau pendanaan iklim. Yang ketiga adalah yang tertunda dari kemarin adalah Artikel 6 Paris Agreement, di mana Artikel 6 Paris Agreement ini adalah berbicara mengenai kerjasama internasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ambisi. Yang keempat adalah loss and damage. Isu loss and damage ini adalah isu kehilangan dan kerusakan, di mana isunya sempat terombang-ambing, entah masuk di mana dan bagaimana pendanaannya. Dan di sini walaupun di COP26 ini masih dianggap kurang memuaskan, tetapi setidaknya di isu ini loss and damage itu ada keputusan yang membuat isu loss and damage ini berproses terus gitu. Jadi kayak tetap langsung yang tadinya stuck di COP26 setidaknya bisa berprogres. Padahal isu loss and damage ini sangat penting bagi kita negara berkembang, khususnya negara-negara kecil dan negara-negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dan seperti yang udah kita tahu, Sobat Aksi juga udah tahu juga ya, bahwa Indonesia adalah negara yang memang ikut menandatangani dan memang berjanji dengan berkomitmen melalui Pak Presiden Jokowi yang mewakili Indonesia untuk bisa nantinya mencapai kesepakatan tersebut. Mungkin banyak juga ya Sobat Aksi yang bertanya sebenarnya, ini Mas Rizky, Kak Rizky kok bisa ikut ke sono sih? Emang kenapa tiba-tiba ada di sana, Ki? Ya karena kebetulan saya ini bertugas di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Dan memang di unit saya itu saya ditempatkan di unit untuk fasilitasi perundingan perubahan iklim. Jadi saya as a part of dari Sekretariat Delegasi RI secara keseluruhan kebetulan dipercaya untuk bertugas di sana, dimulai dari persiapan keberangkatan delegasi RI, terus pelaksanaan fasilitasi perundingannya, dan nanti dievaluasi. Nah, itu gimana
pendapat seorang Rizky yang memang sekarang bekerja di pemerintahan melihat anak muda tertarikannya terhadap COP26 ini. Gimana Ki menurut lo Ki? Terkait COP26 ini sendiri sebetulnya pemuda bisa ikut andil di proses COP26 dan di UNFCCC itu sendiri punya satu wadah untuk pemuda namanya Yunggo. Namanya Yunggo di mana isinya adalah Youth Constituent. Di mana anak-anak muda itu bisa mendaftar via Yunggo dan ikut terlibat dalam proses Yunggo. Nah nanti Yunggo itu mereka ada proses sendiri seperti COP-nya namanya COP of the Youth. Jadi mereka tuh bisa ikut juga berdiskusi seperti kayak tadi isu mitigasi, adaptasi, loss and damage, long term finance dan segala macam. Mereka tuh ikut membahas itu juga. Dan biasanya resolusi dari COP of the Youth mereka biasanya akan menghasilkan statement yang akan dibacakan kepada negara-negara pihak di bawah COP gitu. Jadi nanti memang ada sesi di mana Yunggo mewakili pemuda akan membacakan statementnya terhadap parties dan itu sangat didengar. Kemarin di COP26 peran pemuda itu sangat dominan dan well acknowledged by the parties. Itu dari negara manapun boleh ikut mendaftar anak muda ya? Dari negara manapun boleh ikut mendaftar dan biasanya itu ada seleksi untuk 2 orang pemuda biasanya. Oke, nah berarti dari Indonesia kemarin ada nggak sih Ki? Dari Indonesia kemarin ada 2 orang. Ada 2 orang mengikuti pre-COP dan mereka pun menghubungi kami di Ditjen PPI untuk bertukar pikiran sebetulnya kayak Kak di COP nanti di pre-COP nanti kita akan berbicara ini pandangan Indonesia seperti apa, terus pandangan dari pemuda Indonesia seperti ini dan kedepannya akan seperti apa. Kayak sebetulnya peran pemuda itu sendiri di UNFCCC dan kami di sini di Indonesia di KLHK sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan pemuda itu sendiri. Ada 2 orang. 2 orang. Oke, Ki, itu keren banget loh, asli. Aku baru tahu, nah mungkin Sobat Aksi juga baru tahu. Jadi next, nah itu berarti bisa coba di searching buat anak muda yang pengen bersuara, bisa ikut ke sana nanti untuk menyuarakan. Karena tadi kalau kata Rizky katanya suara anak muda itu didengar banget ya untuk formulasi kebijakan dan juga komitmen yang bakal ditandatangani sama semua negara. Rizky udah pulang nih, gitu kan, sama semua rombongan. Terus gimana Ki buat kita anak muda nih Ki? Upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah menuju komitmen yang sudah kita utarakan tuh. Yang paling pertama adalah menjadikan isu perubahan iklim menjadi sebuah isu pribadi. Karena ketika kita menjadikan isu tersebut isu pribadi, kita akan aware gitu, oh ini juga nasib gua gitu. Jadi gua harus mikirin. Sama kayak misalkan kita kerja atau kita makan, gua lapar nih. Jadi gue mikirin dong gimana caranya gue bisa dapat duit, bisa makan dan gue nggak lapar lagi. Ibaratnya kayak begitu. Ini pun sama. Dan cara kontribusinya banyak sekali apalagi pemuda. Pemuda itu yang paling dekat adalah dengan literasi iklim, penyebaran informasi dan pengetahuan mengenai iklim itu sangat dekat. Dan yang ketiga adalah kita bisa berkontribusi sesuai dengan passion kita atau apa yang sedang kita kerjakan itu. Tolong selipkan hal-hal mengenai perubahan iklim di apa yang sedang kamu kerjakan gitu. Kayak misalkan, oh gimana nih saya mengembangkan misalkan ubi yang tahan terhadap perubahan iklim misalkan gitu. Padi yang tahan terhadap iklim. Bisa menciptakan produk-produk yang less limbah misalkan. Hal tersebut bisa sangat banyak sekali. Yang penting adalah bearing in mind, selalu sisipkan isu perubahan iklim di segala sisi kehidupan Anda. Kayak gitu. Mungkin untuk pemuda sekarang adalah advokasi juga. Advokasi melalui sosial media sangat dekat sekali gitu. Dan pokoknya peran pemuda tuh banyak banget lah. Hal-hal kecil itu sebenarnya sangat membantu. Apalagi pemuda itu yang sangat bisa diharapkan adalah perubahan lifestyle. Perubahan lifestyle yang ramah lingkungan, yang rendah karbon. Itu bisa sangat berdampak sekali. Ini pengen nanya pendapat Rizky deh. Jadi dari sebuah research yang diikuti 2.000-an anak muda di Indonesia, 44% percaya perubahan iklim adalah hukuman dari Tuhan. Oke? Dan cuma 23% yang meyakini bahwa manusia yang bertanggung jawab atas perubahan iklim. Gimana menurut lo? Ini aku nanya dulu. Ini researchnya tahun berapa? Kenapa sangat penting? Karena
Kalau saya merefleksi dari milestone saya mulai kerja di bidang perubahan iklim ini tahun 2016. 2016 itu sangat susah sekali mencari teman-teman yang berbicara tentang perubahan iklim. Tetapi semakin kesini itu semakin besar dan audiensnya semakin besar. Itu yang salah satu yang saya bangga terhadap pemuda ya. Berarti progres, dan dari situ terlihat bahwa pengetahuan mengenai perubahan iklim, literasi tentang perubahan iklim itu berprogres dan semakin baik. Tapi sekarang isu perubahan iklim it's so relatable, termasuk program ini gitu. Program ini adalah program literasi iklim, so it is very great, dan menurut saya kita di Indonesia berprogres menuju literasi iklim yang lebih baik. Ini menjadi menarik gitu kan, ketika anak muda lebih percaya bahwa ini adalah hukuman Tuhan gitu kan, dibandingkan memang ini adalah akibat gaya hidup kita. Apa yang bakal terjadi sama orang-orang atau juga mungkin kita yang memang aduh udahlah itu mah kita serahin aja sama Tuhan gitu, kita nggak peduli-peduli amat gitu. Ya, kalau misalkan kita pasrah sebenarnya ya nanti di depan kita juga pasrah. Jangan ngomel-ngomel kalau misalkan rumahnya kebanjiran, terus cari air makin susah, harga pangan makin tinggi. Mending harga pangan tinggi, tapi kalau pangannya nggak ada, terus suhu bumi makin panas, kita kan setiap hari kayak aduh ini panas banget gitu, kayak neraka bocor. Selalu ngomong kayak begitu, padahal itu ada kontribusi kita terhadap emisi gas rumah kaca sebenarnya kayak gitu kan. Jadi kita harus peduli gitu, karena di depan yang terancam adalah kehidupan kita gitu. Kalau misalkan nggak kehidupan kita, ya kehidupan anak cucu kita. Siap. Niki, sekarang ini kita juga akan baca beberapa pertanyaan yang memang kemarin udah sempet kita share di akunnya aksi kita ya. Nah ini dia, ada dari Safia_NSR. Bahas apaan sih COP26, hubungannya sama Indonesia apa? Nah, hubungannya sama Indonesia apa? Kenapa penting ikut di COP di sana? Karena di sana kan ada berbagai kebijakan yang disepakati secara internasional, secara global, yang nantinya harus diterapkan oleh setiap negara di nasional. Gitu, harus diterapkan di nasional. Jadi ketika ada peraturan di tingkat global, itu kita nggak bisa tuh tinggal diem aja. Takutnya peraturan yang disepakati di sana merugikan kita. Takutnya. Untuk dari itu kita harus ikut di sana untuk menggawangi kepentingan nasional kita. Apakah peraturan di tingkat global itu akan sesuai dan bisa dilaksanakan di tingkat nasional, gitu. Dan ketika dalam proses itu kita ikut andil ya, jadi secara tidak langsung Indonesia itu shaping atau membentuk ikut andil dalam pembentukan peraturan global itu sendiri, sehingga kepentingan nasional kita terjaga. Jadi itulah pentingnya COP dan pentingnya Indonesia ikut di COP itu seperti itu. Ki, boleh kasih tahu nggak, emang Indonesia itu seberapa penting perannya? Yang pertama, Indonesia itu adalah negara dengan hutan yang sangat luas. Itu kita ada di 3 besar between Brazil, Indonesia, dan Kongo. Gitu. Jadi komitmen Indonesia, di mana komitmen di sektor kehutanan adalah kontribusi yang sangat besar. Jadi kontribusi kita di global pun sangat besar. Sangat penting loh peran negara kita ini ya. Oke Sobat Aksi, kita akan dengarkan juga pertanyaan dari Sobat Aksi yang sudah terhubung ya melalui video conference yang ada di belakang ini. Ini dia. Halo. Halo Kak Jimmy. Ya, aku Firda, Sobat Aksi dari Makassar, Indonesia Timur ya Kak. Oh, dari Makassar. Oke, ayo Firda. Nah, yang mau Firda tanyakan Kak, yang pertama terkait pidato Pak Presiden di COP26 kemarin itu membahas terkait pengurangan deforestasi di Indonesia. Nah, selain terkait pengurangan deforestasinya sendiri itu, ada nggak sih Kak langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah yang sekarang sudah ada akibat dari deforestasi? Instead of mengurangi deforestasi beberapa
Oke, siap. Langsung aja kita minta supaya Rizky coba kasih pandangannya seperti apa. Silakan Ki. Ya, terkait pidato Bapak Presiden mengenai deforestasi, sebenarnya pidato Presiden itu diambil dari komitmen yang telah disampaikan oleh Indonesia itu sendiri melalui dokumen Nationally Determined Contributions yang sudah diupdate. Jadi kita sekarang dokumen terakhir adalah updated Nationally Determined Contributions di tahun 2021. Ya, sebetulnya langkah-langkah apa saja mengenai deforestasi. Sebenarnya bukan hanya deforestasi saja. Karena kalau misalkan kamu baca, misalkan ada dokumennya updated NDC, salah satu sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan itu sudah dijanjikan ke internasional adalah sektor kehutanan. Itu tidak hanya mengenai pengendalian deforestasi, tetapi juga degradasi lahan, begitu juga dengan reboisasi, melalui intervensi-intervensi lainnya melalui perhutanan sosial, mengenai pengelolaan kehutanan berkelanjutan, mengenai intervensinya melalui rehabilitasi lahan gambut dan juga sekarang rehabilitasi mangrove. Sebenarnya intervensinya banyak dan cara kita untuk mengintervensi atau memberikan aksi iklim di sektor kehutanan itu banyak. Tadi cara-caranya yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi kira-kira seperti itu tuh Firda. Ada lagi terakhir kali Firda? Yang terakhir mungkin Kak Rizky, Firda mau tanya nih, kan tadi kita udah bahas, apalagi Sobat Aksi ya, kita sudah bahas terkait peran anak muda secara real, secara nyata. Nah, ada nggak sih Kak Rizky program yang benar-benar dirintis oleh kementerian, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu yang memang melibatkan anak muda secara nyata? Karena banyak loh Sobat Aksi yang punya banyak ide, tapi nggak tahu mau ngomong sama siapa, mau disalurin kemana. Kami di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim itu kita ada forum namanya Cengkrama Iklim. Namanya Cengkrama Iklim, kita hangout aja. Biasanya kita share aksi-aksi perubahan iklim yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan bercocok tanam di area urban yang sebenarnya itu memiliki pengaruh besar terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terus kita bicara sebenarnya gimana sih desain rumah kita biar kita berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, biar kita bisa hemat energi. Hal-hal itu yang kita bahas di Cengkrama Iklim. Nah, selain forum Cengkrama Iklim, ada juga forum Pojok Iklim. Isu Pojok Iklim ini biasanya adalah forum di mana memang penyampaian regulasi, peraturan atau kebijakan perubahan iklim kita selalu dalam setiap kesempatan mencoba untuk mengundang konstituen pemuda. Konstituen pemuda dalam perumusan kebijakan seperti itu. Ada satu lagi Mas yang sebenarnya bagi teman-teman pemuda yang mempunyai gerakan di daerah, khususnya di aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berdampak dan ingin direkognisi, itu kita memiliki program nasional Kampung Iklim. Program Nasional Kampung Iklim, di mana ini adalah rekognisi terhadap pergerakan di akar rumput mengenai aksi perubahan iklim dan mengenai aksi perubahan iklim, baik itu mitigasi dan adaptasi. Dan ini Kampung Iklim ini bisa diinisiasi dimulai dari tingkat RT, RW. Itu pemuda bisa intervensi di situ kalau punya pergerakan, gitu. Jika punya pergerakan tersebut, daftarkan, jadikan pergerakan tersebut. Jika pergerakannya mencakup satu wilayah, itu bisa didaftarkan. Cek aja di website program Kampung Iklim. Wow, keren. Gimana, Firda? Kak, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga bisa ikut kontribusi deh di program-program yang sudah di-mention sama Kak Rizky tadi. Oke, thank you Firda. Kirim salam sama teman-teman di sana. Nah, mungkin terakhir nih ya, aku pengen tanya sama Rizky, mungkin pesan-pesannya buat anak muda Indonesia, buat Sobat Aksi yang pengen banget juga punya impact. Oke,
lagi-lagi saya ulangi lagi, jadikan isu perubahan iklim sebagai isu pribadi. Ketika dimulai dari isu pribadi, kalian akan mencari sendiri apa itu solusinya. Yang kedua, kita cuma tidak berkoar-koar mengkritik, tapi ikut berkontribusi. Tadi ketika kita didorong untuk memecahkan masalah pribadi, kita akan berpikir terhadap solusi kan. Dan ketika memikirkan solusi, nggak harus yang besar-besar. Lihat di lingkungan sekitar, lihat lingkungan sekitar kita, apa yang kita bisa kontribusikan, apa yang kita bisa perbaiki, apa yang kita bisa kontribusi untuk mencapai solusi tersebut. Oke? Dan yang ketiga, solusinya selain tadi melihat lingkungan sekitar, nggak usah jauh-jauh, tanya diri sendiri juga, passion kita di bidang apa. Kalau passion kita di Instagram, sebarkan isu ini melalui Instagram. Dan cari solusinya melalui sosial media juga. Selain itu, ditambah juga kalau untuk pemuda berjejaring dan berkolaborasi. Dari hal-hal itu saja, apabila memang kita mengerjakannya dari hati ya, dan karena kita merasa hal ini adalah perlu untuk kepentingan pribadi, insya Allah semua kegiatan ataupun segala sesuatu yang dikerjakan itu akan ada dampaknya. Yang paling mendasar adalah aware dulu deh terhadap itu.